Kerajaan Jenggala adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1042 Masehi dan diperkirakan berakhir sekitar tahun 1130-an. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ya pemirsa, untuk menambah wawasan kita tentang Kerajaan Jenggala, video kali ini sangat berkaitan dengan video saya sebelumnya yang berjudul Sejarah Singkat Berdirinya Kerajaan Kauripan, Sanggrama Wijaya Tunggadewi, Pengubah Peradaban Jawa, Urutan Raja-Raja Kerajaan Kediri Panjalu, yang mana semua video tersebut linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk mendukung channel saya supaya semakin berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Sariri Riwuli waliwul jinakatutul Tulana wana wandelak mantenten Tenano kisut kesidek di opo tembako enak aku sedeng-deng Tengko engka anak kodok. Nama Jenggala diperkirakan berasal dari kata Hujung Galuh atau disebut Jung Yalu berdasarkan catatan Cina. Hujung Galuh terletak di daerah muara Sungai Brantas yang diperkirakan kini menjadi bagian dari kota Surabaya. Kota ini merupakan pelabuhan penting sejak zaman Kerajaan Kauripan, Jenggala, Kediri, Singasari hingga Majapahit. Pada masa Kerajaan Singasari dan Majapahit, pelabuhan ini kembali disebut sebagai Hujung Galuh. Pembagian kerajaan oleh Airlangga, pusat pemerintahan Jenggala terletak di Kahuripan. Menurut Prasasti Terep, kota Kahuripan didirikan oleh Airlangga pada tahun 1032 Masehi karena ibu kota yang lama yaitu Watanmas direbut oleh seorang musuh wanita. Berdasarkan prasasti Pamutan dan Serat Calon Arang, pada tahun 1042 pusat pemerintahan Airlangga sudah pindah ke Daha. Tidak diketahui dengan pasti mengapa Airlangga meninggalkan Kauripan. Pada tahun 1042 itu pula Airlangga turun tahta. Putri mahkotanya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi lebih dulu memilih kehidupan sebagai pertapa, sehingga timbul perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yang lain, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Pada akhir November tahun 1042 Masehi, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan Kadiri di sebelah barat yang berpusat di kota baru yaitu Daha, sedangkan Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan Jenggala di sebelah timur yang berpusat di kota lama yaitu Kauripan. Pembagian kerajaan sepeninggal Airlangga terkesan sia-sia karena antara kedua putranya tetap saja terlibat perang saudara untuk saling menguasai. Pada awal berdirinya Kerajaan Jenggala lebih banyak meninggalkan bukti sejarah daripada Kerajaan Kediri. Beberapa orang raja yang diketahui memerintah Kerajaan Jenggala antara lain yang pertama Mapanji Garasakan berdasarkan prasasti Turun Hyang II pada tahun 1044, prasasti Kambang Putih, dan prasasti Malenga pada tahun 1052.
Yang kedua, Alanjung Ahyes berdasarkan Prasasti Banjaran pada tahun 1052. Yang ketiga, Samarot Saha berdasarkan Prasasti Sumengka pada tahun 1059. Secara politik, pusat kekuasaan Kerajaan Jenggala berhasil menguasai wilayah muara sungai yang dijadikan sebagai jalur perdagangan, sehingga di wilayah Sungai Porong tersebut menjadi titik pusat pemerintahan sekaligus perekonomian Kerajaan Jenggala. Sementara periode kepemimpinan di Kerajaan Jenggala hanya sampai pada Raja ketiga saja sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Kediri. Kehidupan perekonomian dari Kerajaan Jenggala pada awal pemerintahannya terbilang maju dan sangat pesat. Karena sejak masa kepemimpinan Raja pertama yaitu Mapanji Garasakan memiliki kemampuan melakukan diplomasi ke berbagai daerah kekuasaan dan mengatur pemerintahan dengan baik. Bahkan kerajaan ini berhasil menguasai wilayah jalur perdagangan Sungai Porong dan menjadi pusat perdagangan terbesar kedua di Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Melihat pesatnya perekonomian di Kerajaan Jenggala, bisa disimpulkan bahwa rakyat dari kerajaan ini pun sudah mengenal uang. Masa kejayaan Kerajaan Jenggala terlihat pada periode pertama pemerintahan, yaitu pada masa kepemimpinan Mapanji Garasakan. Seperti yang telah kami ceritakan sebelumnya, pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan berhasil membawa Kerajaan Jenggala menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Bahkan perkembangan dari Kerajaan Jenggala ini jauh lebih besar daripada kerajaan lainnya dari hasil pemisahan Kerajaan Airlangga. Wilayah kekuasaan Kerajaan Jenggala pun sangat luas dengan sistem perekonomian yang sangat maju. Sayangnya, masa kejayaan Kerajaan Jenggala hanya berhenti pada periode pemerintahan Mapanji Garasakan sebelum akhirnya terus mengalami penurunan. Puncak kejayaan dan penyebab runtuhnya Kerajaan Jenggala sebenarnya sulit untuk dipahami karena terjadinya masa kegelapan. Namun berdasarkan penemuan dari Prasasti Ngantang pada tahun 1035, diketahui bahwa Kerajaan Jenggala ini ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja dari Panjalu Kediri, dengan semboyannya yang sangat terkenal yaitu Panjalu Jayati atau Kadiri Menang. Jenggala akhirnya menjadi bawahan dari Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Jenggala tersebut terjadi pada masa pemerintahan Mapanji Lanjung Ahyes karena sering mendapatkan serangan dari Kerajaan Kadiri. Melihat dari catatan sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan Kerajaan Jenggala adalah penaklukan atau serangan dari kerajaan lain. Melalui penaklukan tersebut membuat masa Kerajaan Jenggala berakhir dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Berdasarkan Prasasti Turun Hyang II menjadi bukti adanya peperangan antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri sepeninggal Airlangga. Sementara kemenangan Kerajaan Kediri atas peperangan dengan Kerajaan Jenggala tercatat pada Prasasti Ngantang. Sejak saat itu, Jenggala menjadi bawahan Kadiri. Jenggala sebagai bawahan Majapahit setelah Kadiri ditaklukkan oleh Singosari pada tahun 1222 dan selanjutnya oleh Majapahit pada tahun 1293, secara otomatis Jenggala pun ikut dikuasai. Pada masa Majapahit, nama Kahuripan lebih populer daripada nama Jenggala, sebagaimana nama Daha lebih populer daripada nama Kadiri.
Meskipun demikian, pada prasasti Trailokyapuri pada tahun 1486, Girindrawardhana Raja Majapahit saat itu menyebut dirinya sebagai penguasa Wilwatikta Jenggala Kediri. Adanya kerajaan Jenggala juga muncul dalam Nagara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365. Kemudian muncul pula dalam naskah-naskah sastra yang berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, misalnya Babat Tanah Jawi dan Serat Pranitiradia. Menurut Kakawin Samaradahana, Raja Kadiri yang bernama Sri Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1182 sampai 1194 memiliki permaisuri seorang putri Jenggala yang bernama Kirana. Dalam naskah-naskah tersebut, raja pertama Jenggala bernama Lembu Amiluhur, putra Resi Gentayu alias Airlangga. Lembu Amiluhur ini juga bergelar Jaya Negara. Ia digantikan putranya yang bernama Panji Asmorobangun yang bergelar Prabu Surya Wisesa. Panji Asmorobangun inilah yang sangat terkenal dalam kisah-kisah Panji. Istrinya yang bernama Galuh Condrokirono dari Kediri. Dalam pementasan ketoprak, tokoh Panji setelah menjadi Raja Jenggala juga sering disebut Sri Kameswara. Hal ini jelas berlawanan dengan berita dalam Samaradahana yang menyebut Sri Kameswara adalah Raja Kadiri dan Kirana adalah putri Jenggala. Selanjutnya, Panji Asmorobangun digantikan putranya yang bernama Godalaleyan, bergelar Prabu Surya Amiluhur. Baru 2 tahun bertahta, kerajaan Jenggala tenggelam oleh bencana banjir. Surya Amiluhur terpaksa pindah ke barat mendirikan kerajaan Pajajaran. Tokoh Surya Amiluhur inilah yang kemudian menurunkan Joko Sesuruh, pendiri Majapahit versi dongeng.